Keunikan misteri masih terus menyelimuti sejumlah bangunan terbengkalai karena diyakini tempat yang lama tak digunakan, kosong, lembab dan kotor tak terawat menjadi salah satu tempat hunian yang paling disukai makhluk tak kasat mata. Seperti bangunan bekas asrama mahasiswa di berbagai daerah yang berubah menjadi menyeramkan dan bikin bulu kuduk merinding pasca dibiarkan kosong dan terbengkalai. Dan inilah Seram, mengupas bekas asrama menyeramkan dan penelusuran bekas asrama di Kampung Makassar. Bekas asrama di Kuningan. Terletak di sudut kota Kuningan, Jawa Barat, bekas asrama perempuan ini dibangun pada awal tahun 2000-an. Dan pada periode 2005 hingga 2007, asrama ini sempat pula dijadikan sebagai klinik bersalin dan asrama kebidanan. Namun entah alasan apa, pada tahun 2015, gedung ini mulai dikosongkan. Seiring dengan itu pula, konon banyak cerita di luar nalar yang muncul dari bekas klinik bersalin dan asrama ini. Aura negatif dan menyengkak kian kuat menyembur lantaran keberadaan ranjang-ranjang pasien dan juga tempat tidur bayi yang dibiarkan teronggok begitu saja di kamar dan di sudut-sudut ruangan. Jadi bangunan ini adalah sebuah klinik bersalin pada 2005 ya, 2005. Dan sempat dijadikan sebuah asrama kebidanan pada tahun 2013 teman-teman. Dan harus terbengkalai di 2015. Oke teman-teman, jadi di sini ada tangga. Kita coba cek ke atas ya. Yaps, di sini ada ranjang bayi. Karena dulu di sini adalah klinik bersalin ya teman-teman. Suasana mencekam kian menyembur dari kamar-kamar yang ada di lantai 2 yang berhadapan langsung dengan areal belakang asrama yang ternyata merupakan lokasi pemakaman. Tak heran jika sekarang ini kemunculan makhluk-makhluk tak kasat mata serta suara tangis bayi yang membuat merinding menjadi cerita menyeramkan yang tak terpisahkan dari tempat ini. Dan di belakang situ tuh, itu adalah area pekuburan atau makamen. Assalamualaikum. Halo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini ada kamar yang dimana terdapat 4 ranjang. Stop dulu. Bekas asrama putri dan dulu bekas areal makam ini. Kami mendapati 2 residual energi atau bahkan lebih. Kami lihat di asrama yang di Kuningan ini adalah ini tempat yang sangat dicari oleh orang supranatural gitu. Banyak residual energi, banyak penampakan, dan residual energi ada suara jeritan-jeritan gitu. Kalau menurut aku sih, personally sih, mau dimanapun itu, mau abandoned building ataupun rumah yang ada penghuninya, tetap ada makhluk mistis itu. Asrama Jepang. Di kota Banten atau tepatnya di Kecamatan Cilegon terdapat bangunan atau asrama yang dikenal dengan nama Asrama Pulau Rida
yang konon dulunya merupakan bekas asrama tentara Jepang. Lama tak difungsikan dan terbengkalai, membuat asrama Pulau Rida perlahan dikenal sebagai asrama angker, lantaran berselimut beragam cerita menyeramkan terkait keberadaan makhluk-makhluk astral yang kini jadi penghuninya. Suasana menyenggak kian terasa saat memasuki areal dalam dan belakang bekas asrama Jepang ini, lantaran minimnya penerangan, serta munculnya suara-suara misterius yang bisa membuat merinding, utamanya suara-suara merintih dan kesakitan. Ini asrama atau mes tentara Jepang. Ini serem banget teman-teman. Astagfirullahaladzim, gue ngedengar sesuatu dari ujung sana. Assalamualaikum. Sini ada banyak toilet di sini. Astagfirullah. Hah? Gua ngerasa tadi seperti di sini ada sosok lagi berdiri. Astagfirullahaladzim. Bekas asrama kan biasa dengan hiruk pikuk begitu kosong, seperti ada yang kurang, jadi ada residual, ada pengulangan waktu, seperti ada suara teriakan, sama tergantung ada residual energi apa yang ada pernah di situ itu. Sepertinya di asrama juga terjadi hal-hal yang aneh gitu, mungkin pembunuhan, perkosaan atau apa ini yang kami lihat tadi. Meskipun 100% juga ada aura gitu, ada residu yang tertinggal gitu, ada energi yang tertinggal ini. Bahayanya itu harus didoain dengan jamaah atau apa itu banyak orang gitu. Ya ada sih beberapa tempat yang kayak gitu. Kalau tempatnya udah lama nggak ditempatin sih memang. Kalau nggak ditempatin kan kayaknya apa ya? It's the atmosphere, hawanya juga kelihatannya kayak it becomes a bit darker gitu. Ya aku percaya sih, aku dengar cerita lumayan banyak tentang kayak gitu. Asrama Putri di Kampung Makassar. Terletak di Jakarta Timur, sebuah bangunan bekas asrama mahasiswi yang sudah terbengkalai sejak tahun 2008 lalu menyisakan beragam cerita mistis di tengah warga sekitar. Bangunan tak terurus dan sudah rusak itu konon kerap menghadirkan kisah tentang penampakan sosok gaib hingga suara-suara misterius dari dalam gedung. Dikenal sebagai salah satu tempat beraura negatif, bangunan bekas asrama ini juga menyisakan sejarah kelam tentang pertikaian antara warga sekitar dan penghuni asrama. Ini pula yang kemudian membuat tempat tersebut ditutup dan dibiarkan terbengkalai hingga sekarang. Dulunya itu kan rencananya rumah tinggal, dari tanah kosong jadi rumah tinggal. Ternyata setelah berkembang setahun atau 2 tahun terus menjadi kampus. Mulai banyak mahasiswa ya, mahasiswi dari hampir dari Sabang sampai Merauke lah. Mulai dari Papua sampai ke Nias apa semua ada di situ. Kalimantan, NTB, NTT semua ada di situ mahasiswanya. Nah, berjalannya waktu terus ada sedikit ya clash komunikasi sama warga setempat itu pada tahun kurang lebih 98 apa nggak salah gitu. Nah itu dengan itu jadian ribut lah, istilahnya ribut sampai akhirnya kampus itu ditutup. Ya pemirsa, jadi memang bangunan ini sekarang sudah lama kosong. Dan seperti bangunan pada umumnya, manakala bangunan tersebut menjadi bangunan kosong,
terjadi pergeseran penghuni. Penghuni apakah gerangan? Dalam perjalanan kali ini kita akan melihat mitos yang didengungkan oleh penduduk. Ditelusuri lebih jauh lagi, tim silat mendapati sejumlah kisah menyeramkan terkait keberadaan sosok-sosok tak kasat mata dengan wujud menyeramkan yang kerap menampakkan diri. Munculnya suara jerit kesakitan hingga terciumnya aroma melati dan pandan yang menandakan kehadiran makhluk-makhluk astral. Dan berikut hasil penelusuran tim silat bersama Ki Kusumo di lokasi bekas asrama putri di Kampung Makassar, Jakarta Timur. Ada energi negatif yang besar, cuma saya merasakan energinya aja. Jadi ada energi seperti orang menjerit, kesakitan, merasa tidak nyaman. Memang kelihatannya mereka mau kasih tahu kita, ini gue ini nggak enak gitu. Ya pemirsa, sekarang kita sudah naik di lantai selanjutnya, lantai di mana didengungkan banyak sekali wujud-wujud, banyak penampakan yang seringkali kemunculannya mengagetkan warga. Kita sekarang akan berjalan, mungkin dari ujung sini, kita akan berjalan terus. Energinya ternyata memang lebih kuat dibanding yang di bawah tadi. Saya melihat saat ini mungkin secara mata kasat biasa tidak melihat apapun, tidak ada apapun, tapi dalam pandangan saya di tempat ini saya melihat banyak energi negatif yang besar dan ada wujud. Ya, kalau kita bandingkan dengan yang di ujung sana, saya melihat ada wujud yang sepertinya mirip, badannya tinggi besar. Istilahnya saya nggak mau cari masalah lah, respect, sama-sama respect. Kalaupun ada juga aku Bismillahirrahmanirrahim gitu loh. Kita semua hidup bersama-sama bergandengan. Kalau ada yang diganggu, semoga jangan sampai lah. Ketika dia menggoda manusia, maka manusia tersebutlah yang digoda harusnya mempunyai basic keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya ketika kita dawamul wudu, yang kedua ketika kita sering membacakan ayat kursi, membacakan suratul mau'izatain, membacakan surat Al-Ikhlas. Ini mudah-mudahan kita berlindung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun godaan apapun makhluk halus mendatangi kita, akan tetapi keimanan kita tetap kuat kepada Allah Subhanahu wa taala.